Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan soal yang ke-9 ya, di topik tentang vektor. Nah, soal yang ke-9 ini itu adalah tentang vektor ortogonal ya, vektor proyeksi ortogonal AD ke AC. Nah, tetapi sebelum kita sampai ke AD ke AC di sini di soal ini soal lengkapnya dalam segitiga ABC diketahui koordinat A min 2,1, B-nya min 1,6, C 2,5. Jika AD garis tinggi dari titik A, maka vektor proyeksi AD ke AC adalah pertama yang kita lakukan adalah kita gambar saja segitiganya, yaitu segitiga ABC. Ya, segitiga ABC di mana koordinat A-nya min 2,1, kemudian koordinat B-nya min 1,6, kemudian koordinat C itu adalah 2,5. Kemudian AD itu garis tinggi dari titik A. Nah, berarti dari sini. Ya, ini D. Garis tinggi dari titik A. Pertanyaan soalnya adalah mencari vektor proyeksi ortogonal dari AD ke AC. Nah, berarti kita harus tahu AD-nya dulu kan. Nah, untuk tahu AD, kita harus tahu koordinat D. Dalam soal belum diketahui berapa sih koordinat D-nya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita mencari koordinat D. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu adalah kita pandang AD dan BC ini sebagai dua garis yang saling tegak lurus. Dan memang benar tegak lurus ya. Berarti AD ini tegak lurus dengan BC. Karena dia tegak lurus, maka perkalian gradiennya itu sama dengan negatif 1. MAD dikali MBC ini sama dengan negatif 1. Di sini MBC itu karena koordinat dari B dan C-nya sudah ada, maka bisa kita cari secara manual ya untuk mencari koordinatnya, gradiennya. Berarti MBC ini sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini kita masukkan 5 dikurangi 6 per 2 dikurangi min 1, kurangi min 1, ya, jadinya 3. Ini sama dengan negatif 1 per 3. Nah, inilah gradien BC. Nah, melalui hubungan antara ini, garis yang saling tegak lurus, kita dapatkan gradien AD, MAD itu sama dengan min 1 dibagi min 1 per 3, sama dengan 3. Jadi di sini MAD-nya kita dapatkan 3. Untuk apa sih kita nyari MAD? Nah, kita di sini kita misalkan garis titik D-nya itu X, Y. Oke. Kita misalkan D-nya itu X, Y. Selanjutnya gradien AD itu bisa kita cari dengan melalui rumus ini ya, Y2 min Y1 per X2 min X1. Jadinya Y min 1 per X min 2 berarti X plus 2 itu sama dengan 3. Oke. Selanjutnya kedua ruas kita kalikan dengan X plus 2. Sehingga ini akan menjadi Y min 1 sama dengan 3 dikali X plus 2. Nah, ini akan menjadi Y min 1 sama dengan 3X plus 6. Oke, kita kumpulkan X dan Y-nya ke ruas kiri. Sehingga ini akan menjadi min 3X plus Y sama dengan 7. Ini kita pandang sebagai persamaan yang pertama. Oke, selanjutnya kita juga tinjau dari
BC-nya ya, gradien BC. Gradien BC itu pasti sama dengan gradien BD. Karena dia segaris dan kemiringannya sama ya. Dan kemiringannya sama. MBC sama dengan MBD. Oke. Nah, di sini kita ini sama dengan min 1/3. Nah, di sini MBD-nya berarti Y-6 per X min 1 berarti X plus 1 ya. Berarti X plus 1 ini sama dengan min 1/3. Oke, kita kalikan silang. Ini akan menjadi 3Y min 18 sama dengan min X min 1. Nah, kita kumpulkan X dan Y-nya di sebelah kiri, jadinya X plus 3Y ini sama dengan 17. Oke, nah ini kita pandang sebagai persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Ya, kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Jadinya X plus 3Y sama dengan 17. Kemudian min 3X plus Y sama dengan 7. Nah, pertama kita mau menghilangkan Y-nya ya. Kita mau menghilangkan Y-nya, maka Y-nya harus kita samakan. Yang di atas 3, yang di bawah 1, berarti di atasnya kali 1, di bawahnya kali 3. Nah, ini akan menjadi 3X plus, maaf, ini X saja. X plus 3Y itu sama dengan 17, kemudian di bawahnya min 9X plus 3Y sama dengan 21. Nah, selanjutnya kita kurangi ya. Ini sama dengan negatif 4. Kemudian ini 10X. Nah, sehingga X-nya kita dapatkan nilainya itu sama dengan min 4/10. Disederhanakan jadinya min 2/5. Oke, berarti X-nya sudah dapat min 2/5. Selanjutnya kita substitusi nilai X-nya dengan cara yang sama, maka Y-nya kita dapatkan 29/5. Maksudnya nilai X ini kita masukkan ke salah satu persamaan ini ya. Boleh yang pertama atau yang kedua. Maka Y-nya kita dapat 29/5. Artinya apa? Artinya sekarang kita sudah mendapatkan koordinat D. D itu tadi kan kita misalkan koordinatnya itu X, Y kan. Nah, maka sekarang koordinat D itu D sama dengan min 2/5, 29/5. Min 2/5, 29/5. Oke. Ini koordinat D. Pertanyaan soalnya, vektor proyeksi AD ke AC. Nah, kita harus cari AD-nya dulu. Ya, lumayan panjang ya prosesnya. AD ya berarti koordinat D dikurangi koordinat A. Ya, kita tinggal kurangi saja, berarti min 2/5, kemudian ini 29/5 dikurangi dengan A. Min 2 dan 1.
Nah, ini sama dengan 8/5, ya, disamakan penyebutnya. Jadinya 8/5 dan 24/5. Atau vektor AD itu sama dengan 8/5, 24/5. Nah, selanjutnya AC. AC itu sama dengan C dikurangi A. Ini sama dengan 2,5 dikurangi dengan min 2,1. Ini sama dengan 4,4. Kita juga harus mencari panjang AC. Panjang AC ini sama dengan panjang AC ini sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini sama dengan akar 16 tambah 16 berarti akar 32 ya. Nah, dapat panjang AC, selanjutnya kita cari perkalian atau dot produk dari AD dikali AC. Ini sama dengan AD-nya 8/5 dan 24/5. Ini kita kalikan dengan AC-nya 4/4, 4,4 ya. Ya, sehingga ini sama dengan ini sama dengan 8/5. 8/5 kali 4 itu sama dengan 32/5 ditambah dengan 24/5 kali 4 itu sama dengan 96/5. Ini ditambahkan jadinya 128/5. Oke. Nah, kita sudah dapat AD.AC, panjang AC. Nah, berarti kita selanjutnya kita langsung ke vektor proyeksi. Vektor proyeksi AD ke AC. Vektor proyeksi AD ke AC itu dirumuskan dengan AD dot AC seperti yang tadi kita cari per panjang AC kuadrat dikali vektor AC. Oke, dikali vektor AC. Jadi masih ada vektor ya. Kalau vektor proyeksi ortogonal maka hasilnya dalam vektor. Beda dengan panjang proyeksinya ya. Panjang proyeksi ortogonal itu menghasilkan besaran skalar saja. Kalau vektor proyeksi itu menghasilkan vektor. Jadi AD kali AC tadi kita sudah dapat nilainya 128/5 per panjang AC kuadrat, berarti akar 32 kuadrat. Ya, berarti kalau akar dikuadratkan ya menjadi hilang akarnya masih 32. Dikalikan vektor AC. Vektor AC itu adalah 4,4. 4,4. Oke. Nah, di sini 128 dengan 32-nya 32 itu bisa kita sederhanakan ya. Ini akan menjadi sama-sama dibagi 8. 128-nya ya jadinya ini 128 berarti ini 16 ya, 16/5/2. Oke, 16/5/2. Sehingga ini sama dengan kalau ini 4 ya, per 8/4. Oke. Sehingga sama-sama bagi 4, ini masih 4/5. Oke. 4/5 dikali dengan vektor 4,4. Nah, sehingga ini sama dengan
kalikan ke dalam 16/5, 16/5. Oke, jadi inilah yang disebut dengan vektor proyeksi AD ke AC ya. Jadi vektor AD ke AC ini sama dengan 16/5, 16/5. Kalau kita tulis dalam basis itu akan menjadi 16/5i plus 16/5c. Oke. Demikian pembahasan dari soal nomor 2, nomor 9 ya. Semoga bermanfaat.